Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini akan kita bahas sebuah artikel dari kontan.co.id yang berjudul Simak Perbedaan P3K dengan Honorer. Artikel ini dimuat pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, ditulis oleh Firdita Ratriani. Pemerintah akan mengalihkan pengangkatan guru melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rekrutmen P3K guru akan dilaksanakan mulai 2021. Dikutip kompas.com, Rabu 29 Desember 2020, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan, alasan perekrutan guru melalui P3K berkaitan dengan persoalan distribusi guru secara nasional. Pasalnya, lanjut Bima, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan itu melalui sistem PNS, tetapi tidak kunjung selesai. Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi, dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional, terang Bima dalam konferensi pers catatan kinerja akhir tahun 2020 Kementerian PAN dan RB. Bukan hanya guru, Bima menyampaikan bahwa tenaga kesehatan seperti dokter, penyuluh, dan tenaga kepegawaian lain akan direkrut melalui mekanisme P3K. Lantas, apa perbedaan PNS dengan honorer? PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang tersebut. Secara sederhana, P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K berhak memperoleh yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Lalu apakah tenaga honorer itu? Tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Hal itu berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP nomor 56 tahun 2012. Jadi, tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-P3K sehingga status tenaga honorer tak sama dengan P3K. Perekrutan honorer juga tak diatur dalam Undang-Undang ASN, sehingga perekrutannya seringkali tidak melalui proses yang akuntabel. Untuk instansi di pemerintah daerah, pegawai honorer bisa saja direkrut tanpa seizin pemerintah pusat, sedangkan P3K direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi. Untuk skema penggajian juga berbeda dengan P3K yang tegas diatur pemerintah dan berlaku secara nasional. Ini berbeda dengan gaji honorer yang gajinya ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrut honorer
yang didasarkan pada alokasi anggaran di Satker. Nah, itulah sejumlah perbedaan P3K dengan honorer. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang mencari informasi perbedaan antara honorer dan P3K. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.